Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi ya kan. Aku tuh sebenarnya tadinya aku nggak akan bikin konten hari ini, cuman karena aku kedatangan Miss siapa namanya? Adelina. Agak kerasan ya tuh ya? Adelina. Oh, dia ulangi lagi. Oke, jadi apa nih sebelum aku memperkenalkan, aku dulu bakal ngomong gitu, bakal menjelaskan bahwa aku tuh bisa kenal Adelina tuh awalnya tuh pertama dari Dean dulu ya, iya, Dean. Sahabatnya Adelina ini. Jadi waktu itu kan aku live di salah satu live streaming ya kan, di Bigo Live. Nah, aku live streaming di situ, lalu salah satu viewersnya itu ada Dean waktu itu ya kan. Nah, waktu itu Dean itu kenapa aku bisa berteman sama dia, bisa aku lirik karena waktu itu dia banyak nyawer ya kan. Nah, lalu banyak nyawer karena kan secara Miss Catherine nggak mungkin dilirik kalau misalnya nggak banyak nyawer atau atau transferan gitu kan. Nah, lalu Dean ini sahabatan sama Adelina ini. Nah, lalu Adelina masuk live aku ya, dan nyawer juga, dan gue lirik juga karena dia nyawer. Dia suka sawer. Nah, terus karena saweran itu, lalu dari situ jadi ada pertemanan real ya. Nah, di pertemanan real itu dia juga dulu itu kayak sering kayak ngasih baju ya kan, kayak gitu-gitu. Lalu naktir manja, terus kayak ngendorse aku kayak ke Jakarta tuh dikasih gitu, ongkosin kayak gitu-gitu waktu zaman aku cabe-cabean ya kan. Sekarang juga masih sih. Enggak lah, sekarang udah sukses. Bener kali, amin. Ngerintis mbak. Nah, seperti itu akhirnya jadi ada pertemanan real sampai sekarang. Kira-kira berapa lama ya? 3 tahun ya? 3 tahun. Agak keras ya mbak. 3 tahun. Oke. Suaraku kecil banget suaranya. Oke, kerasin ya. Kerasin. Biar enak kalau keras. Kalau nggak keras nggak enak. Bener. Seperti itu. Nah, jadi sekitar berapa menit tadi? 3 tahunan. 3 tahunan ya. Dari zaman aku cabe-cabean gitu, maksudnya sampai sekarang lah gitu. Nah, oke. Sekarang maksudnya untuk pertama-tama, oh iya aku lupa ngucapin untuk kalian yang udah klik video ini, thank you so much. Yang belum subscribe, di subscribe dulu. Terus jangan lupa di like juga. Maksudnya yang pertama kali masuk ke channel YouTube aku ini, perkenalkan aku Miss Catherine, dan aku bakal memperkenalkan bintang tamu kita hari ini ya kan. Namanya siapa mbak tadi? Adelina. Jadi 2 kali ya mbak. Oke, Mbak Adelina ini apa namanya? Aslinya dari mana nih? Aku dari Tangerang aslinya. Dari Tangerang. Terus kalau sekarang tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta. Jakarta Barat. Di Jakarta Barat. Oke. Kalau boleh tahu sekarang kegiatannya apa tuh? Aku sekarang freelance aja sih. Freelance di Kafe-kafe dangdut gitu. Oh, berarti manggung-manggung gitu ya? Karena kan lagi corona jadi jarang, kan nggak boleh itu dulu. Jarang-jarang ada yang hajatan gitu. Oke, berarti apa namanya, intinya Mbak Adelina ini manggung ya? Manggung, cuma sekarang lagi freelance. Oke. Terus kan tadi kan di Tangerang, terus sekarang tinggal di Jakarta kan? Nah, kenapa Mbak Adelina ini bisa tiba-tiba sekarang ada di Jakarta? Maksudnya dari udah berapa lama nih ada di Jakarta? Aku di Jakarta mau 5 tahun. Mau 5 tahun? 5 tahun. Oke. Terus kalau boleh tahu Mbak Adelina ini sekarang tinggal ngekos berarti sendiri ya? Oke. Terus kalau boleh tahu Mbak Adelina ini memang apa nih, jadi penyanyi ini memang hobi atau karena biar ada kerja aja gitu? Oh enggak, aku hobi. Kalau boleh tahu awalnya dari tadi aku berlibat. Dari tadi kayaknya kalau boleh tahu ya. Perjalanan bisa memutuskan jadi penyanyi ini kayak gimana sih kalau boleh tahu dari awalnya gitu? Awalnya ya apa namanya? Aku putus sekolah dulu. Putus sekolah? Ya, di kelas 5 SD aku putus sekolah. Putus sekolah? Iya, Kok bisa putus sekolah? Ya mungkin karena ekonomi juga. Karena ekonomi. Ekonomi.
Terus aku juga punya hobi nyanyi gitu. Cuman tadi katanya sebelum sebelum nyanyi itu katanya sempat kerja di pabrik juga. Sempat kerja di pabrik, lulus ya kerja di pabrik. Itu masih sekolah? Masih sekolah. Belum kelas putus. 5 itu udah berhenti kelas 5. Bukan, maksud aku kamu masih sekolah udah kerja di pabrik? Oh enggak, berhenti sekolah dulu. Oh, berhenti sekolah dulu. Berhenti sekolah dulu terus kamu Baru memutuskan untuk kerja. Kenapa kamu memutuskan berhenti sekolah dulu gitu? Nggak kebiayain kan? Ya kan nggak bisa kan kerja sambil sekolah gitu, karena kerjanya pagi sampai sore. Oh, di bidang apa tuh waktu itu? Elektronik, jadi kayak ngebor colokan gitu. Bisa dapet ide kerja di pabrik itu gimana? Ya tetangga aja pada kerja, jadi aku mau kerja. Oke, jadi ngikutin tetangga aja kayak gitu. Ngikutin aja. Terus maksud aku tuh, kenapa kamu bisa memutuskan untuk kerja? Keadaan keluarga kamu seperti apa kalau aku boleh tahu? Papa kerja apa gitu, mama kerja apa gitu. Terus tiba-tiba kamu punya ide untuk itu, kenapa gitu? Karena dulu kan bapak aku kan dagang di pasar nih. Dagang di pasar gitu. Dagang apa kalau boleh tahu? Kayak sayuran sih. Sayuran. Itu lalu kalau mama dulu pernah jadi cuci apa sih namanya tuh? Kerja. Kamu lihatnya kesini aja. Kerja nyuci gitu. Kerja nyuci di rumah-rumah orang gitu. Oke. Itu jadi tiap hari papa sama mama pekerjaan itu aja gitu. Terus kamu bisa. Terus aku kasihan gitu kan lihat mama kerja gitu kan. Kayaknya udah, aku bilang nggak usah kerja. Ya udah, akhirnya nggak kerja, aku yang mau kerja. Jadi semenjak kamu kerja di pabrik itu, mama sama papa masih kerja? Enggak. Udah enggak? Mama nggak kerja dulu, bapak masih kerja, terus tiba-tiba sakit, dioperasi, akhirnya kan nggak bisa. Ya bapak udah nggak bisa kerja karena dia punya hernia kan. Jadi kalau hernia kan nggak boleh kerja berat tuh. Kalau udah dioperasi, jadi istirahat dulu kan mama kan. Oh, jadi kamu memutuskan untuk kerja itu karena papa sakit waktu itu. Papa sakit, terus mama kenapa nggak kerja lagi? Ya dulu kan adik masih kecil. Oh, ngurusin adik sama papa kali ya. Oke. Terus di situ jadi kamu terpaksa untuk tapi kamu timbul kayak gitu, disuruh nggak sih sama orang tua, kamu mau kerja nggak gitu, atau kamu kerja deh gitu? Aku mau sendiri. Kamu ngelihat keadaan memang kenyataannya seperti itu gitu, terus kamu terpanggil untuk kerja gitu. Lalu pada saat kamu putus sekolah, gimana sih perasaan kamu? Sedih nggak sih? Sedih banget. Gimana bisa kamu putus sekolah, tiba-tiba kamu bolos nggak sekolah gitu, atau kamu ngomong ke guru gitu? Enggak, aku nggak ngomong. Aku udah nggak sekolah aja gitu. Sempet sampai di gurunya nyampe ke rumah gitu kan. Terus akunya kabur. Oke. Terus kamu kalau misalnya pada saat itu ya, itu umur berapa ya kira-kira ya? Umur berapa ya kira-kira? Jadi kelas 5 itu kelas 12-an ya? 12 tahun ya? 11-12an ya, oke. Kamu pada saat, kalau misalnya ngelihat seumuran kamu pada sekolah gitu, perasaanmu kayak gimana? Sedih nggak sih? Sedih. Terus maksudnya suka stres gitu, atau kamu nangis kayak gitu? Nangis, cuma aku nangisnya ya udah sendiri aja gitu. Kalau depan teman-teman ceria aja gitu. Oke. Jadi kamu berusaha karena kan aku menikmati aja, udah nggak apa-apa, menyembunyikan apa yang kamu rasakan ya. Oke. Terus kamu itu kerja di pabrik selama berapa lama? Nggak nyampe setahun. Terus aku disuruh sekolah lagi sama guru. Oke. Terus biayanya gimana tuh kan? Kalau misalnya kamu nggak kerja di pabrik, nggak bisa kebiayain dong. Ya nggak tahu, waktu itu posisi kan memang udah nggak bayar waktu itu sekolah ya. Udah nggak bayar? Nggak bayar. Terus kalau misalnya berarti kamu putus sekolah itu bukan karena nggak kebayar, karena kerjanya di pabrik itu dari pagi sampai sore gitu. Itu digaji berapa kalau boleh tahu? Pokoknya 15.000 itu dalam sehari. 15.000 dalam sehari. Waktu itu dolar udah berapa sih ya? Waktu pas masa itu tahun berapa kira-kira ya? Pas SD, berapa tahun? 12 tahun lalu berarti?
12 tahun lalu. 12 tahun lalu berarti ya. Umur dia. Lumayan agak murah juga. Kalau misalnya waktu itu 15.000, sekarang udah berasa 15.000 waktu itu, kira-kira sekarang berapa ya? Dulu 15.000. 15.000 kan sehari. 15.000. Itu sekarang berapa ya? Kira sama nominalnya dengan berapa gitu kira-kira? 50 ada nggak ya? Enggak. 50.000. Mungkin ya. 50.000 mah gede kali, maksudnya kalau misalnya emang 30. waktu itu 15.000 kamu cukup apaan aja sih waktu itu? Ya cukup aja sih dulu, jadi kayak misalnya gajian ya 15.000 dalam 6 hari berapa tuh? 15.000 dalam 6 hari. Ya kan seminggu. Seminggu? Tadi lu bilang sehari. Sehari itu 15.000, gajiannya seminggu sekali. Gajiannya seminggu sekali digaji. Setiap hari Sabtu aku gajiannya. Cuman yang aku tanyain waktu kalau 15.000 waktu itu kayak 30 atau 50 ya? Apanya? 12 tahun lalu. Kalau sama dengan nominal sekarang gitu. Sama dengan berapa ya sekarang ya? Kira-kira? Iya 40 ada enggak? Hampir 50. 30-an kali ya? 30 ribuan kali ya? Itu kamu langsung dikasihin sama mama? Paling aku mintanya 20.000. Kamu mintanya 20.000? 20.000 aja. Berarti kalau 15.000 sehari 7 hari berapa sih? 6 hari ya? 6 hari berapa sih? 90.000 ada. Iya di bawah 100. Itu 20.000 untuk pegangan kamu seminggu gitu? Jadi kayak misalkan aku pengen beli bedak, makan gitu sama temen. Sorry, aku tadi belum nanya, kamu dari berapa bersaudara sih? 5 bersaudara. Itu pada saat itu kakak kamu ke ya, berapa? Aku kerja bareng sama kakak aku juga yang cewek. Bareng juga? Iya. Tapi kalau boleh tahu, maksudnya kakak-kakak kamu juga ada ngasih sama mama gitu? Ada ngasih sama mama. Jadi kayak patung-patungan gitu semuanya. Pada patungan. Jadi semuanya kerja sih. Semuanya kerja. Oke. Kamu anak ketiga. Anak ketiga. Oke. Jadi waktu itu emang semuanya kerja dan ngasih ke mama gitu. Ke mama. Oke. Lalu udah kamu kerja setahun, terus berhenti. Kenapa? Enggak. Yang disuruh sekolah tadi? Iya, jadi guru lebih baik terusin dulu aja gitu sekolahnya gitu. Nanti kalau udah lulus. Oke, pertanyaan aku gini, waktu itu kan kamu kan kerja itu karena keadaannya mepet, papa sakit gitu kan? Kan ada kakak-kakak kamu yang kerja, kenapa kamu memutuskan untuk sampai putus sekolah? Yang nggak cukup aja. Nggak cukup? Emang kamu bisa ngelihat keadaan nggak cukupnya tuh gimana? Serba kurang gitu. Kurang. Adik itu waktu itu masih kecil, kayak baru lahir lah. Adik yang keempat. Sebelum yang kelima keempat. ya. Iya, sebelum kelima. Keempat. Keempat itu udah berarti lagi baru lahir. Bayinya. Lalu? Ya kan butuh biaya. Susunya atau apanya, terus ya pokoknya dulu mah agak keras. Susah lah ya, maksudnya kurang kalau misalkan aku nggak kerja gitu. Cuman sebagai wanita survive juga ya, maksudnya kuat juga ya. Jadi memutuskan karena keadaan lah gitu kan. Terus kamu sekolah lagi berarti dari kelas 6. Kelas 6 itu kamu sekolah dulu apa? Aku langsung kelas 6. Sekolah. Di situ aku langsung mau menuju semester sih. Menuju semester? Belajar dulu. Udah mau semester 2 aku belajar dulu. Baru semester 2 ya udah aku naik kelas. Kalau di SD itu berapa semester tuh? 2 kan? 2 semester. Jadi kamu cuma setengah aku melewati semester 1. Berarti setengah jalan doang terus kamu langsung semesteran. Udah semesteran kan masuk SMP tuh biayanya gede. Itu tuh gratis. Waktu itu gratis? Masih udah gratis. Ya aku beli untuk baju aja, terus kalian bayar buku atau apa kan ada aja kan. Lalu kamu setelah SMP lanjut terus sampai akhir gitu? Enggak. Di kelas SMP 1 aku berhenti juga. Pas mau naik kelas 2. Kenapa? Ya aku ekonomi ekonomi lagi gitu. Terus kamu berhenti, lalu apa yang kamu lakukan?
Aku nyanyi. Nyanyi? Aku memutuskan aku nyanyi. Oke, aku mau tanya dari mana kamu nemu jalan nyanyi tersebut dan gimana gitu kamu bisa punya ide kayak gitu, gimana ceritanya gitu? Aku dari kecil memang pengen jadi penyanyi dangdut. Oh, dari kecil emang pengen jadi penyanyi dangdut. Udah sering nyanyi sendiri gitu nih. Lalu? Ya udah, terus ada tetangga yang punya organ gitu loh. Oh, kayak dia grup dangdut ya? Grup dangdut. Dia mau baru mau mulai juga gitu. Terus aku cek suara gitu. Ya udah nih, kamu mau bagus gitu. Kamu nyanyi aja, nanti nyanyi di sini ya, di rumah abang ya gitu. Nanti kan dia mau pesta nih. Aku coba di situ, akhirnya ya udah di situ sampai kenalin kan, banyak kan pasti job gitu kan. Ya udah, aku seterusnya, walaupun pernah ada ya bapak sama kakak cowokku nggak suka aku nyanyi. Nggak suka? Nggak. Tapi mama suka. Mama maksudnya ngedukung aja gitu. Cuman sorry, pada saat itu kan keadaan kamu serba kekurangan. Nah, pada saat kamu manggung itu kan mungkin perlu kayak baju, terus support sepatu kayak gitu-gitu. Itu kamu dari mana biayanya? Aku minjem dari sepupu aku. Jadi sepupu aku tuh dulu kan ya dari pakaiannya ya udah bagus gitu kan. Ya berada lah. Agak kerasa ya. Agak berada lah ya. Jadi apa-apa aku minjem ke dia, gini kayak mau apa-apa pinjam. Jadi aku pinjam celana pendek gitu. Jadi itu emang dia punya baju dangdut emang? Enggak, sebenarnya itu bukan baju nyanyi. Itu bukan baju nyanyi? Bukan. Cuman aku pantes-pantesin aja, ya berarti ini aja. Yang penting celana pendek, baju kayak tank top gitu, sandal juga semuanya pinjam. Tapi yang pada saat kamu manggung gitu pakai kan yang lain pasti pakai baju dangdut dong. Di sini sih loh. Di sini sih. Di sini sih. Sama biduannya. Kayak gimana ceritanya? Ya pokoknya dilatih dari sini gitu. Lalu kamu kayak gimana reaksinya? Terus lucunya tuh aku dulu hafal 2 lagu. Kamu manggung cukup hafal 2 lagu? Baru hafal 2 lagu. Terus? Dan aku itu inget banget lagunya Menunggu. Sama lagu apa pokoknya ada itu, lupa aku judulnya. Sampai aku katain, ini apa sih nyanyinya kok ini mulu, sampai aduh ini apa namanya, diomongin lah gitu. Oke. Terus kan kamu kalau manggung itu dari jam berapa sampai jam berapa sih biasanya? Dari jam 3 sampai jam 5. Nah, pertanyaan aku, kamu nyanyi cukup 2 lagu doang emang? Ya jadi kan nggak hafal tuh, jadi pengennya berdua gitu. Jadi udah punya lagu itu nih 2 nih. Terus nyanyi lagi nih. Emang ada? Pokoknya berdua. Jadi ada yang mau nemenin? Ya mau nggak mau, sedikit-sedikit kan aku mengikuti jadi hafal ya udah bisa akhirnya. Tapi dengan kamu nggak hafal kayak gitu, si biduan yang nemenin kamu maksudnya? Kesel. Dia kesel. Pernah ada omongan nggak dari dia? Ya aku bilang, Kak, aku baru belajar, Kak, maaf ya gitu. Tapi respon temen kamu? Sinis. Berarti maksudnya maksain banget ya keadaannya ya. Sampai sempet nggak mau deh, nggak mau gitu, nggak jadi deh gitu. Karena ya gini gitu loh. Jadi emang kamu tuh harus kuat. Dia sebenarnya sebenarnya dia tuh emang seneng. Cuman dia jadi penyanyi itu sebenarnya karena kepepet keadaan juga sih sebenarnya ya. Bukan karena hobi, karena dia bahagia gitu, enggak ya. Secara 2 lagu, baju juga kagak ada gitu. Sampai bela-belain putus sekolah kan. Anjir, itu bener-bener. Aduh, luar biasa ya. Terus berarti kelas 1 itu putus sekolah, terus kamu manggung. Terus kamu agak profesionalnya nyanyi itu sejak berapa lama kemudian? Udah bisa nih, udah menguasai. Maksudnya udah agak nggak terlalu 2 lagu banget gitu, nggak mentah banget gitu. Berapa lama itu kalau prosesnya? Ya paling 6 bulan juga aku udah 6 bulan? Udah Terus menguasai. Pertanyaan aku gini, kamu kalau misalnya manggung kan duit kemamahin. Terus ada kamu ngambil untuk modal kamu nyanyi nggak sih? Ya ada. Jadi kalau misalnya ngasih, misalkan contoh, dulu aku masih bayaran kadang 100,
terus menaik lagi 150 sampai 200. Jadi aku paling ngambil 100-nya kasih mama gitu. Kayak aku beli baju, paling beli baju nyarinya yang kalau kamu dapat 100.000, ya aku nyari bajunya paling yang 60.000. Dulu kan dress kayak gini, cuma nggak kayak gini. Tapi modelnya kayak gini paling. Oh, yang tank top gitu. 70.000-an gitu aku nyari gitu. Oh. Cincin dress dulu 70.000. Ada, cuman yang bener-bener bahan apa ya, spandek kan itu. Oh, oke. Jadi apa nih, kamu kalau misalnya dapat itu, kamu beli modal terus sisanya kasih mama gitu. Oh, oke. Tapi kamu apa namanya, make up gitu kan perlu? Perlu. Terus? Ya, minta juga ke sepupu. Minta juga ke sepupu? Minta. Kayak blush on yang udah bekas juga aku bilang buat aku. Ya udah, aku ambilin yang bekas-bekas gitu. Buat nyanyi gitu? Buat nyanyi. Anjir. Bedaknya juga dulu Tambo ya. Yang nggak apa-apa kali nyebutin merek, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu Nggak bagus kok. Ya memang kenyataan kayak gitu kali. Iya, kan? memang bagus, nggak apa-apa. Pada saat itu. Bagus. Jadi kamu tuh apa namanya, baju minjem, segala minjem gitu awal itu. Terus kosmetik juga minta gitu. Itu untuk touch up-nya gimana? Apanya? Kosmetik untuk touch up gitu nggak mungkin dibawa kan? Dibawa. Lu colong? Ya udah dikasih aja. Oh, dikasih. Karena aku ngambil yang gitu. bekas. Oh, yang bekas yang anjir, kasihan banget ya. Miris yang apa nih, yang bekas-bekas terus kau bawa gitu untuk manggung. Untuk manggung. Oke. Terus pada saat udah, kan kata kamu tadi papa sama kakak kamu nggak suka. Itu maksudnya pada saat kamu udah berjalan berapa lama sampai papa kamu sampai? Nah, iya itu kan nggak berapa lama ya, dalam nyanyi sebulan 2 bulan juga kan. Waktu itu pernah aku disamperin. Lagi duduk, tiba-tiba tas aku dijamret di panggung, jamret, diambil sama bapak gitu. Pulang. Sampai kata bidonnya, penyanyinya, itu suami kamu, bapak aku. Terus? Apa katanya? Apa? Aku nangis. Tambah aku berkaca-kaca. Pulang. Jadi tasnya dibawa, bapak pulang. Tapi heboh waktu itu. Posisi kan memang lagi ada musik ya, jadi orang nggak terlalu ngeluhin bapak aku gitu. Bapak aku pulang, tas aku dibawa. Tapi sore aku istirahat, aku balik. Terus pas balik dimarahin? Iya, nggak usah nyanyi lagi. Nggak usah nyanyi lagi? Terus pendapatan lo dari mana? Ya aku bilang gitu, yang udah kerja aja. Kerja aja? Di pabrik-pabrik gitu maksudnya. Anjir, bener-bener. Oke. Kalau gue simpulkan gini ya guys ya, kadang-kadang aku tidak memojokkan papahnya Adelina, cuman kadang-kadang banyak orang tua yang apa ya, dia itu melarang itu bukan karena kasihan, tapi karena gengsi, karena gengsi, karena dia malu, lebih ke malu sih bapak. Lebih ke malu ya. Nah, yang gini ya, maksudnya kalau aku simpulkan, kerja di pabrik itu jauh lebih capek loh. Dari manggung, bener nggak? Gitu. Kalau apalagi kan Adelina kan manggung emang suka kan? Suka. Nah, jadi banyak banget gitu ya orang tua yang ngelarang itu. Aku giniin biar cakep. Maksudnya orang tua tuh ngelarang, kurang seginian. Oke. Maksudnya orang tua itu ngelarang bukan karena apa, bukan karena jangan karena lu capek gitu, takut lu capek, enggak, karena gengsi gitu. Atau apa nih, pingin aduh gitu. Oh my god, maksudnya banyak kayak gitu ya. Menurut aku sorry ya, bukan aku memojokkan orang tua Adelina, termasuk papa aku juga kayak gitu. Maksudnya freak aja gitu. Maksudnya lu ngelarang tuh bukan karena sayang gitu, tapi lu egois gitu. Berarti lu egois, lu lebih mementingkan diri lu sendiri. Seperti ini pun halal. Iya kan gitu. Kita nyari. Dia lebih ini sih, lebih mempercayai omongan orang gitu. Iya. Itu tuh gitu. anak lu disawer tuh, dipegang-pegang gini-gini mau jadi apa? Kalau misalnya mau, gitu. Kalau misalnya mau ya, kamu jangan nyanyi. Udah, kamu nggak usah kerja. It's okay, bener nggak? Kalau misalnya
jangan, mendingan kamu kerja di pabrik aja, lebih capek, lu egois gitu, bener nggak sih? Itu tuh ngelarang tuh bukan karena sayang tapi karena malu, bener nggak? Gitu kan, omongan orang apa? Malu, ya sekarang dia lebih ke malu. Ya pertanyaan aku tuh kan lu juga nggak jual diri, bener nggak? Lu tuh manggung, bener nggak? Gitu kan? Nah banyak orang justru kan menghibur orang. Iya gitu kan. Dapat pahala kan kalau menghibur orang. Gitu. Nah maksud aku Adele juga maksudnya merasa happy juga, bener nggak? Gitu maksudnya karena menyalurkan kesukaan kan, maksudnya nyanyi juga gitu kan, maksudnya nggak dijadikan profesi. Maksudnya nggak terlalu capek kayak di pabrik kan, karena itu ada passionnya gitu, ada rasa kesenangannya itu gitu kan, bener nggak? Nah itu karena ego. Nah setelah itu terjadi, Adelina langsung ke pabrik lagi apa lanjut nyanyi? Lanjut nyanyi lagi. Terus si papa gimana? Aku kan sempat kabur-kaburan. Sempat kabur-kaburan. Iya, ngontrak di mana gimana. Oh langsung keluar. Itu ceritanya gimana bisa kamu kabur itu? Apa kamu tanpa sepengetahuan orang tua langsung mabek gitu? Iya, aku ya? bilang sama mama doang. Bilang sama mama? Iya, ma aku mau gini. Mama aku selalu kasih tahu tempatnya. Aku sama temen aku dulu berdua. Oh, ya. Oke, sama temennya berdua. Ngekos jadi di mana-mana sempat ketahuan. Duduk patungan gitu. Aku aja. Karena aku bawa dia kan. Oh, biar ada teman. Biar ada teman aja gitu. Terus sempat ketahuan. Ketahuan sama bapak. Dari? Nggak tahu, ada aja yang tahu. Kan aku itu kabur-kaburannya masih daerah Tangerang? Mungkin sepupu aku kali yang ngomong. Iya, masih daerah Tangerang kan ya? Tangerang. Masih daerah Tangerang kamu? Masih Tangerang. Oh, oke. Cuman kamu kabur-kaburan, udah nggak diem di rumah gitu? Terus dimarahin lagi. Ya udah pulang. Oh, oke. Pulang lagi sempet pulang lagi. Berapa lama? Nggak lama, aku kabur lagi. Seminggu aku udah kabur lagi. Seminggu udah kabur lagi? Kabur lagi. Kenapa? Ya aku mau bebas, aku pengen nyanyi gitu maksudnya. Sebenarnya gini ya, apa namanya, karena berarti kalau pada saat itu, kalau yang aku simpulkan itu maksudnya satu, maksudnya karena keadaan Adelina juga kalau misalnya diem di rumah ngelihat keadaan yang serba kekurangan, Adelina juga nggak bisa. Dan Adelina juga harus harus sadar diri bahwa kamu juga harus maju gitu, bener nggak? Seperti itu, makanya kabur lagi bukan semata untuk hanya bebas aja gitu, bener nggak? Ditambah maaf ya, orang tua bapaknya itu memang keras otaknya. Bapakku keras, kasar. Iya, tapi yang aku simpulkan kerasnya itu karena ego juga gitu. Ego. Kenapa aku bilang gitu? Sorry ya, maksudnya papa, maaf, tapi ini memang kenyataannya. Kalau misalnya dia nonton gitu ya, bener gak sih? Iya, kan? Yang tadi aku bilang gitu, kalau misalnya memang sayang gitu ya, udah lu memang lu nggak usah kerja kalau mau gitu, sekalian gitu. Atau misalnya ngambil solusi lain, jalan lain. Ditanya lu kenapa sih nekat nyanyi? Lu misalnya dengar dulu kan penjelasannya, bener nggak? Dengar dulu penjelasannya. Bapak aku nggak pernah ngomong gitu, jadi dia memang nadanya keras. Nggak pernah mau. Simpel aja kalau ngomong. Udah, nggak usah nyanyi. Nggak mau dengar penjelasan. Nggak. Kenapa? Gitu. Emang bapakku gitu. Oke, jadi bukan kadang ya. Berarti sangat egois ya. Egois. Aku bisa simpulkan seperti itu. Tapi bukan berarti Adelina ini nggak sayang. Kalau misalnya Adelina nggak sayang, mungkin sama Adelina nggak peduli gitu ya kalau misalnya seperti itu. Cuman ini penilaian aku ya. Penilaian aku kalau misalnya papa yang seperti itu memang egois gitu, seperti itu. Sorry ya. Memang itu kan dulu ya. Itu bukan gitu penilaian aku gitu. Nah, lalu itu pada saat itu. Nah, lalu Adelina kabur-kaburan, papa kan sekarang katanya udah ngerestuin. Pas aku ke Jakarta. Oh, pas aku nyampe ke Jakarta. Oke, bentar. Sebelum itu Adelina kan kabur-kaburan, terus balik ke rumah, terus keluar lagi. Berapa lama itu jedanya? Dari kamu kabur dari rumah lagi, setelah balik itu sampai kamu ke Jakarta itu di Tangerang berapa lama? Seminggu. Maksudnya masih di Tangerang kan? Oh, masih di Tangerang. Seminggu. Oh, jadi kamu seminggu di rumah, terus kabur lagi, seminggu di Tangerang,
habis seminggu lari ke Jakarta? Enggak. Ditelepon sama aku hamil. Siapa? Mama aku hamil. Oh, mama hamil lagi? Hamil lagi. Berarti jaraknya dikit, pendek ya? Pendek. Berarti yang keempat umur berapa itu dapat yang kelima? Kenapa? Jarak yang dapat lagi yang kelima, jaraknya berapa tahun? Yang ketiga, karena yang kedua beda mama. Kan aku pas sekolah SD yang bapak aku sakitnya kan, berarti ya setahun, hampir 2 tahunan. Setahun lebih lah. Oh, oke. Jaraknya cuma segitu. Oke, lalu kamu ditelepon katanya mama kamu hamil, lalu? Ya udah aku pulang. Lalu? Tanpa di ini sama bapak. Jadi aku balik. Berapa lama itu di rumah? Sebulan lah. Oke, lalu udah balik, lalu? Terus aku bilang pengen nyanyi lagi. Tapi apa yang kamu lakukan di rumah? Apa yang kamu lakukan di rumah? Nggak ada. Yang ada aku denger, udahlah bapak kamu kan gitu kan. Oke, untuk apa kamu di rumah? Kamu balik ke rumah itu untuk apa berarti? Ya kan waktu itu kan kerja juga ngusir pabrik kan emang nggak gampang kan, nyari kerja gitu kan. Bukan, maksud aku kamu ditelepon terus mama hamil. Kenapa lu harus balik? Pertanyaan gue. Nggak tahu. Jadi bapak nyuruh aku pulang. Oh, karena bapak nyuruh pulang lagi berarti. Nyuruh pulang. Jawabannya itu. Iya, mama hamil gitu. Udah resep. Oh my god. Oke. Jadi nyuruh lagi kerja di pabrik. Ya, udah cari aja sambil cari gitu. Sambil nunggu. Udah makan mah dari mana aja gitu. Jadi masih egois. Oh, oke. Berarti ya apa ya? Aku maksudnya nggak bisa terlalu menyalahkan karena pasti setiap orang seperti itu pasti punya pertimbangan sendiri-sendiri gitu ya. Cuman masalahnya passionnya Adelina ini memang di dunia seni gitu ya kan, di dunia musik, di dunia nyanyi gitu kan. Nah, Adelina juga pasti ngebatin juga kalau misalnya dipaksain untuk ke pabrik, bener nggak? Gitu, makanya ya kalau saran aku tapi sekarang udah ini ya, udah ngerestuin. Oh, oke. Berarti aku nggak usah ngomong lagi ya. Oke. Lalu kamu dipaksa untuk kerja lagi, lalu kamu habis sebulan kabur lagi atau memang kamu pergi dari rumah? Kabur lagi. Ya. Lu senang banget ya emang kabur ini ya, tapi emang keadaannya emang harus seperti itu ya. Oke, kamu kabur dari rumah lalu? Jadi kan waktu main Facebook gitu. Facebook, bukan Friendster. Tahu kan Anda main Facebook. Jadi punya kenalan orang Jakarta sini. Aku sini aja di kosan, bukan kos dia waktu itu ngontrak. Sini aja bareng-bareng ini udah dijemput. Oh, sama teman kamu itu. Itu teman baru ya, belum kenal. Oh, cuman dia mau bantu kamu lah pada saat itu gitu. Terus kamu udah di sini aja, di Jakarta aja gitu. Terus kamu ngekos apa bareng dia waktu itu? Bareng dia dulu. Oh, bareng dia dulu. Terus teman kamu yang nemenin kamu itu kemana? Yang waktu pertama itu kan sempat kabur. Oh enggak, dia ke rumahnya. Oh, udah maksudnya dia balik ke rumahnya gitu. Terus kamu dengan teman baru kamu ini. Oke, kamu langsung kerja apa stay sama dia dulu? Stay sama dia dulu. Karena aku pengen nenangin pikiran aja. Berapa lama itu? Sebulan juga. Terus dapat lagi lah tuh job dangdut gitu. Terus aku nggak pulang tuh sebulan juga. Sebulan nggak ya, pulang? Paling kalau nggak ada bapak aku kontak sama mama. Lewat sepupu. Dulu kan nggak ada yang punya handphone. Di keluarganya nggak ada yang punya handphone. Keluarga aku nggak ada yang punya handphone. Ya nggak ada HP. Nggak punya handphone. Nggak ada yang punya handphone. Pada saat itu. Aku juga minta handphone dari kakek aku. Oke. Berarti emang keadaannya emang susah banget ya waktu itu ya. Oke. Tapi Adelina masih send money nggak ke sana? Maksudnya masih kirim uang nggak? Maksudnya suka ada kirim uang gitu nggak sih? Dulu waktu Jakarta. Pas masa kabur-kaburan gitu? Enggak, kan nggak ada ATM. Nggak ada aku ATM? aja nggak punya ATM. Terus suka ngasih ke orang tua nggak sih pada saat kamu kabur-kaburan gitu? Enggak. Oh, untuk menghidupi diri kamu sendiri dulu gitu. Tapi memang waktu itu pas-pasan juga gitu. Pas-pasan juga. Pada saat itu. Tapi aku udah pegang uang gitu. Tapi mau pulang takut gitu. Oh, mau pulang takut. Oke.
Tapi apa nih di pada masa yang tadi diceritain aja sampai kamu ke Jakarta itu kamu apa nih ada cerita yang miris gak sih gitu yang kamu jalani pada saat ya, itu? aku di Jakarta pernah tinggal di kolong jembatan juga. Hah? Di kolong jembatan? Iya. Sumpah demi Tapi apa? kalau jembatan itu kan kayak ada rumah-rumah kontrakan. Itu Kayu, di proses yang tadi kamu sini sayang maju. Ya, aku udah kabur-kaburan tuh. Bukan, maksud aku kan tadi kan ada orang Jakarta, udah kamu di sini aja gitu kan. Nah, lalu itu sebelum itu apa sesudah itu? Sudah itu. Sesudah itu. Oke, berarti tadi emang belum diceritain ya. Oke. Lalu lanjut. Oke, lalu kamu kan ke Jakarta, udah kamu tinggal di sini aja gitu. Nah, maksudnya bareng-bareng gitu. Itu sebulan. Oke, udah sebulan. Ya aku ada something kan sama teman yang itu kan. Ada kelas gitu. Agak keras sayang. Lalu? Iya. Jadi punya kenal-kenalan aja gitu. Yaudah. Jadi survive aja gitu ya. Siapa aja. Lalu? Dulu kan ini, dulu sebelum apa sih Kota Tua kan? Kota Tua, I know. Di situ kan dulu kan banyak ini kan teman-teman tongkrongan. Sekarang udah tutup ya? Teman-teman tongkrongan. Lalu teman-teman tongkrongan ya, itu? aku kenalan sama kayak pengamen. Hah? Iya. Kamu ada pernah kelas? Ikut juga. Bentar, kamu ada kelas nih sama teman kamu. Terus kamu keluar dari tempat dia. Kenalan lagi memang. Kenalan baru lagi. Sama orang baru. Iya. Tapi sorry, itu orang barunya itu berduit nggak sih? Enggak. Apa kerjaan dia? Sama kayak kita aja gitu. Oh, sama juga. Duit. Oke. Terus kamu nggak langsung dapet tempat tidur lagi enggak gitu? Enggak. Apa yang kamu lakukan pada saat aja itu? gitu di kong. Jadi yang punya tuh kayak yang punyanya ada kayak ketuanya gitu. Ketuanya kayak gimana sih? Nggak paham. Ke pengamen gitu sebenarnya. Oh, jadi kamu sempet bersatu dengan pengamen-pengamen di. Tapi cewek ya, pengamen cewek. Kamu ngamen? Pernah. Ngamen di jalan? Itu di kota-kota tua situ. Di kota-kota tua? Serius? Serius. Anjir. Berapa lama? Nggak lama. Berapa lama kira-kira berapa lama? Itu nggak lama itu aku. Hitungan bulan? Hitungan minggu? Hitungan minggu. Anjir, bener-bener. Itu tidur di, kan ada jembatan flyover kali ya? Jembatan apa namanya itu? Teluk Gong. Jembatannya kayak gimana sih? Gua nggak tahu. Ada jembatan Teluk Gong. Jadi di bawahnya tuh kayak ada apa ya di situ tuh? Kayak rumah bikinan gitu, kayak kayu. Gubuk dari apa? Dari triplek. Itu banyak, ada cowok ini, ada yang. Kamu tidur di situ? Di situ. Anjir, gila. Anda ya survive-nya gitu dong dari tadi. Ini udah kedua kali podcastnya, tahu gak sih? Ini dari tadi dia cengenges ini bisa juga. Emang harus diri dulu. Nih ya, gitu. Emang harus diri dulu ya. Anjir, kamu tahu nih ya di kolong jembatan. Bener loh. Kamu di kolong jembatan itu hitungan minggu. Gimana, apa yang kamu rasain gitu? Gimana perasaan kamu waktu pas tidur di bentar, aku mau nanya, pas di kolong jembatan itu kamu tidurnya kayak gimana gitu? Dialasin apa gitu? Triplek kan? Kayak tiker aja sih. Tiker atasnya. Enggak, itu kan gubuk. Iya. Terus itu di bawahnya dikasih tiker doang. Terus bawahnya kayak tanah gitu? Atau ada semen gitu? Semen. Apa lantai? Enggak, dibikin semen aja. Dibikin semen gitu. Terus satu ruangan berapa orang? 6 orang. Ini lebih gede ini. Segini aja, petaknya. Sepetak sampai kasur ini. 6 orang. Kamu numpuk. Tiker. Bantalnya? Ada bantalnya, cuman itu kan karena aku pakai baju gitu tidurnya. Kan karena bagian, jadi baju aku buka atau jaket. Anjing, sedih juga ya. Gila, anjir. Lu bisa juga cerita, anjir. Kadang-kadang gue ada emosi tadi, tau gak sih? Bener-bener dialasin baju. Berapa piece yang kamu punya waktu itu? Baju? Cuma satu baju kan, doang? iya, tapi aku beli gitu. Kan aku kabur. Jadi nggak sempat bawa baju. Satu baju. Terus dari hasil ngamen itu kamu kebagian berapa? Satu orang ya kamu untuk kita makan bareng aja. Untuk makan bareng sendiri. Iya, aku jual handphone waktu itu. Jual handphone juga? Iya. Anjir, perjalanannya gila. Bener-bener aku nih berarti kayak keliling-keliling kota tua.
sekali ngamen tuh berapa orang itu? Bertiga. Cewek semua? Cewek. Oke, yang aku mau tanyakan, dalam keadaan seperti itu istilahnya nggak ada yang ngejagain gitu kan? Nah, maksud aku pernah nggak sih kamu mengalami hal yang hampir dilecehkan gitu atau kayak gimana gitu keadaan? Kan istilahnya kamu nggak punya siapa-siapa, kamu juga yang dengan cewek-cewek itu hanya temen gitu kan? Di Jakarta? Nggak ada sih. Nggak ada, jadi kita sama-sama aja, karena cewek semua. Oh, cewek semua? Karena cewek semua. Katanya tadi ada cowok juga gitu? Tapi nggak nyambung. Oh, jadi berkelompok hanya gitu? kenal di tongkrongan aja udah. Oh, kamu pernah nanya-nanya nggak sih tempat ini tuh maksudnya dibangun sama mereka juga gitu? Aku nggak tahu sih, kayaknya bayar deh. Emang sengaja dibikin sama orang itu, cuman dibayar gitu. Nggak tahu sih. Oh, jadi dari hasil ngamen ada store ke orang yang punya tempatnya juga gitu? Kayaknya itu dibikin tapi bayar kayaknya per bulannya. Oh, kayaknya dia ilegal, cuman ada bayar ke premannya gitu ya? Ya mungkin. Nggak tahu deh. Pokoknya aku belum terlalu pahamin gitu, yang penting udah bareng-bareng aja gitu. Yang penting bisa hidup dulu aja gitu ya. Lalu itu hitungan minggu. Setelah itu kamu dapat jalan lagi dari mana ya? Dapat jalan apa lagi tuh setelah hitungan minggu itu? Ya pokoknya kurang dari sebulan berarti ya. Terus ya ada jual handphone. Nggak keras sih, jual handphone, pengen pulang. Terus nggak sempet pulang, jadi itu uang udah habis. Kan kamu kan waktu itu dapat duit dari ngamen. Kan ngamen juga mana bisa buat ini kan buat makan sendiri. Oh, tapi masih ada handphone. Handphone apa itu waktu itu? Sebelum handphone dijual tuh abang aku telepon. Abang telepon apa? Udah pulang, nggak apa-apa, pulang aja. Pulang aja. Lalu? Mama kasihan gitu. Lalu? Kepikiran kali ya? Bapak juga pikiran, udah nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Kalau mau nyanyi nggak apa-apa. Oh, udah kamu ngalamin di kolong jembatan itu, terus abang kamu nelfon, akhirnya bapak kamu merestui. Oke, berarti hikmahnya itu ya, maksudnya jadi, papanya. Udah nggak apa-apa, udah katanya, udah mama kasihan. Udah. Abang kamu bisa nelpon itu dari dapat info dari mana atau dapat info keadaan kamu atau gimana? Nggak tahu. Nggak tahu. Karena ya telepon aja. Oh, telepon aja, cuman tiba-tiba. Biasanya aku matiin handphone. Jadi nggak bisa telepon, jadi karena aku kepikiran terus, keluarga kangen juga, handphone aku nyalain. Di situ posisinya aku lagi sendiri. Oke. Teman-teman aku lagi pada ngamen. Jadi ngamen dong. Jadi ya udah, sempat mau jadi pulang, udah ada anterin sama teman-teman tuh kan, sempat ngamen dulu. Kita kayak apa sih, kayaknya kalau nebeng diangkut tuh? Iya, nebeng diangkut, nebeng. Ngamen apa nebeng? Bukan angkot, jadi mobil losbak gitu. Losbak. Untuk nyampe aku sedikit lagi nyampe rumah gitu gini. Oh, jadi ikut ke losbak? Iya, pernah. Kan kamu udah jual handphone kan punya? Belum, itu belum. Oh, belum. Belum ya. Akhirnya nggak jadi lagi, balik lagi ke situ. Oh, balik lagi ke situ, nggak jadi balik ke rumah? Nggak jadi. Kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu ya, ada alasan. Akunya belum pengen gitu. Balik lagi deh gitu. Apa yang masih ada takut? Masih takut, maksudnya oke. Terus maksudnya takut kamu apa ya, maksudnya nggak sesuai yang dia kamu inginkan aja gitu ya. Mungkin orang tuanya main fisik, bapaknya gitu. Oh, pada saat itu memang ada main fisik, yang ditakutkan ada main fisik juga gitu. Emang sebelumnya papa pernah main fisik juga? Pernah. Suka ya? Oh, oke. Ada beberapa kali. Sering kabur-kabur. Ya udah. Bapak memang mainnya fisik. Campar aja gitu. Oh, oke. Papa bukan memojokkan ya kalau misalnya papa nonton, cuman ini kan menceritakan kenyataan gitu. Bukan menyebar aib, tapi kan memang karakternya memang seperti itu kan gitu. Oke. Lalu kamu memang aku juga dulu pernah sih misalnya takut balik kabur lagi gitu. Sama kan kamu juga? Sama, proses kan. Embrut. Nah, terus kamu nggak jadi balik, terus kamu balik ke kolong jembatan lagi tuh. Balik lagi sama teman-teman. Ada masalah ya? Ada masalah. Ada masalah, tapi aku nggak mau cerita. Kenapa nggak mau cerita? Kan udah terjadi, kenapa sih? Nggak apa-apa, cerita aja. Ada something lagi di situ. Ada something lagi di situ. Ada something sama teman-teman yang di situ. Ada somethingnya, kenapa sih? Pengen tahu dong, ini kan masa lalu loh. Emang kenapa sih?
Oh, oke. Kalau misalnya agak kedengaran di speaker, Ya, nanti udah, sama aku agak Iya, bukan, iya. agak di apa? Iya. Di tap gitu kan? Tap. Bisa. Nah, Tidak usah. Oke. Pokoknya Ada something kamu aja. ada something, ada problem aja gitu. Bentar, yang aku tanyain, kamu udah kan mau balik ke rumah nggak jadi, terus kamu balik lagi ke kolong jembatan itu. Itu sampai ada clash-nya itu space berapa lama? Apanya? Hari itu juga kali. Hari itu juga. Apanya? Jadi kamu nggak jadi balik ke rumah? Enggak, 3 hari. Oh, 3 Aku udah hari bilang baru. sama kakakku, Heeh. ya nanti pulang. Heeh. Terus kamu 3 hari di kolong jembatan itu langsung ada clash. Lalu kamu lari lagi kemana? Oh itu belum ada masalah. Oke, itu Selama pas udah memutuskan pengen balik, baru pas ada masalah aku balik. ya. Nah, kan kamu kan apa namanya mau balik ke rumah, nggak jadi. Terus kamu balik lagi ke kolong jembatan itu. Nah, posisi udah jual handphone belum? Belum jual handphone. Oke, balik lagi ke kolong jembatan itu. Terus ada problem setelah 3 hari di situ. Malamnya aku jual handphone. Nah, udah ada problem, malamnya kamu jual handphone. Belum. Besoknya aku baru tahu, baru ribut-ributnya gitu loh. Oh, abis Habis aku 3. jual. Oh, jadi gini, berarti kamu 3 hari di kolong jembatan itu, terus kamu ada apa nih? Setelah 3 hari malam kamu jual handphone, terus tiba-tiba setelah jual handphone, Besoknya. besoknya, Aku tuh kalau udah nyaman, jadi kita pakai uang makan bareng-bareng. Oh, Jadi oke. jual handphone tuh untuk makan bareng-bareng. Oh, oke. Kamu karena apa namanya kayak kan sebenarnya bisa ngamen, kenapa harus dijual handphone? Aku ada 2. Jadi waktu itu aku pegang handphone Asia Slang. Asia Slang. Yang aku jual dulu Nexia. Oh, Itu lakunya aku masih inget banget. Tuh 100 berapa, masih 100 lebih. 100 lebih. 125. Kenapa harus dijual, kan bisa ngamen? Nggak cukup. Ngamen kan paling berapa sih gitu. Oh, lagi harem. Kan di situ juga kan kita bukan lagi sepi gitu. Aku ngamen juga sebenarnya bukan benar-benar ngamen, cuma ikut-ikutan aja. Ya, tapi karena memang keadaan kamu juga Iya, pada kita saat itu ikut-ikutan aja, ya. jadi ya udah happy gitu. Oke, jadi Ikutan aja bener. sebenarnya kalau misalnya diceritakan itu karena keadaan, tapi ya kamu berusaha untuk menikmati aja gitu ya. Terus kamu jual handphone, itu udah jual handphone, duit handphone udah kepake belum tuh sebelum ada masalah? Apa problem dulu? Lalu kita pakai bareng-bareng aja. Pakai bareng-bareng, berarti hasil jual handphone kamu udah habis tuh? Masih ada sih. Masih ada dikit-dikit. Terus ada problem, lalu udah ada problem itu. Nah, besokannya udah ada itu. Agak keras ya. Ya udah ada masalah. Aku diusir dari tempat itu. Diusir. Anjir. Yang punya Cewek sendiri diusir. Usir. Kamu sendiri, nggak ada temen. Banyak teman, tapi nggak ada yang inin aku. Ya, pada saat itu berarti kamu posisi sendiri. Sendiri. Cewek. Cewek. Anjir. Yang nama cewek. Semuanya cuma cewek. Cewek. Lalu apa namanya? Kamu diusir, lari kemana? Pulang. Oke. Aku jalan sendiri tuh nggak ada yang nemenin. Semua pada takut. Pada takut sama yang ngusirnya. Oh, oke. Karena Oh, jadi nggak ada yang nganterin kamu tuh karena semua memihak ke dia karena takut sama dia gitu. Oke. Terus kamu balik ke rumah dalam keadaan Belum. belum. Setelah aku jual handphone. Kan udah jual handphone. Kan ada Asia satu lagi. Anjir. Asia Slang tuh kan. Aku ngomong ke tukang ojek. Bang, Ke tukang ojek. ya aku mau pulang gitu. Anjir, sedih banget Itu ya. posisinya puasa ya. Iya, sedih lah. Kamu sendiri Sendiri. Posisi kan waktu itu aku ke Jakarta aja belum terlalu. bawa tas baju gitu. Bawa tas baju terus kamu ke tukang ojek nawar-nawarin. Plastik lah, orang aku nggak bawa banyak. Bawa kresek. Plastik. Anjir, gila perjalanannya. Kamu bawa Karena bener-bener kresek. masih 15-an apa 14-an ya umurnya. Belum terlalu. Jadi bagi aku tuh dulu Jakarta jauh banget. Oke, kamu bawa kresek terus kamu nawarin ke tukang ojek. Apa reaksi tukang ojek itu? Jadi gini, bang, aku mau pulang gitu. Posisinya bulan puasa. Berapa aja deh, yang penting aku bisa pulang. Oh, kayak yang tahu nggak sih yang acara tolong-tolong itu kamu nyata ya? Nyata ya kan? Bang, aku mau pulang gitu terus. Terus cuma nggak ada, neng, saya nggak ada uang, nih saya kasih aja duit 5.000. 5.000. Lalu
Itu orang yang begitu, yang nolongin yang begitu, yang ngasih benar-benar ikhlas tuh dia itu pasti rezekinya depan mau pasti jalan ya lebih dari Allah. 5.000 terus aku naik angkot. Oke, naik angkot waktu itu Itu berapa? angkot yang arah ke Kota Tua sampai ke mana itu ya? Udah lupa lah, sebenarnya jurusannya mana tuh. Posisi pas naik angkot itu harusnya kan 5.000 sampai dadap situ ya, Tegalalur. Ongkos angkot emang udah 5.000? Belum. Lalu? Harusnya 5.000 nyampe pas mentoknya tuh angkot gitu kan. Situ pokoknya kamu udah pasti di situ kan aku jalan lagi kan. Lalu? Situ posisi mobilnya mogok di tengah jalan itu angkot. Berarti nggak usah bayar dong? Bayar tetap. Bayar setengah 3.000. Terus itu aku jalan lagi, nyambung lagi naik angkot, ya kan? Masih ada 2.000. Diberhentiin kan, udah nyampe situ. Udah Neng, udah ini. Memang udah di situ turunnya. Angkot yang kedua. Angkot yang kedua. Iya, maksudnya angkot dia juga, cuman aku ganti angkot. Kasih 2.000. Nggak cukup nih Neng. Apaan? Mana Neng? Dibuang duitnya. Duitnya dibuang? Di depan aku. Banyak penumpang? Banyak. Anjir. Duit nggak cukup, katanya. Apaan nih 2.000 gitu. Udah nggak ini gitu kan. Anjing. Ini bisa ada cerita anjing. Kau anjing bener-benernya parah banget. Ya, udah dari kolong jembatan gitu kan, nonton anjing. Lalu Tuh bener kan aku. lalu tuh kan lalu apa namanya terus udah kamu dilempar, itu posisi masih jauh nggak sih sampai rumah? Hah? Masih jauh nggak sih sampai rumah? Jauh banget. Aku nyariin rumah teman aku tuh. Nyari rumah temen? Iya. Kenapa nggak langsung balik rumah? Aku pengen situ dulu karena aku tuh kayak deket gitu. Aku jalan tuh. Aku kayak ternyata jauh banget. Aku balik lagi. Terus tuh ada tukang es buah posisi. Putih itu nggak sih mbak? Iya. Anjing. Terus gila terus. Posisi tuh aku balik lagi. Balik lagi kemana? Jadi aku nggak sanggup jalan nyarinya gitu. Balik lagi ke? Maksudnya ke jalanan gitu. Jalan raya tuh ada sebuah. Udah kecapean gitu? Neng katanya mau kemana? Ya mau pulang. Kata siapa itu? Tukang es buah. Itu posisi puasa. Tukang es buah. Terus tengah masih jam 12. Itu posisi jauh dari rumah. Ke rumah jauh banget. Mau nyari rumah temen? Mungkin 30 menit, 40 menit nyampe rumah. Anjir, masih lama kali. Rumah temen itu kamu nggak ketemu atau gimana? Kan kamu mau nyari rumah temen? Karena aku jalan kaki. Oh, nggak ketemu? Oke, anjir. Tukang ojek pun nggak ada yang mau. Bang, saya bayar pakai handphone, nggak mau. Maunya uang aja. Anjir. Jadi aku mas gua, terus dia bilang duduk dulu Neng, abang saya mau jual handphone nih, mau pulang. Gak minum dulu, mau minum. Enggak bang, saya nggak mau hidup, udah minum aja. Minum aja anjing, sedih ya goblok anjing. Maksudnya udah diusir gitu kan. Ya, mungkin ini teman aku dia yang denger nih, mungkin dia juga sedih. Anjing bener-bener, tapi tukang es buah Anda ya baik banget gitu. Ya udahlah, aku puasa, aku minum. Aku makan, aku minum es buahnya. Abang nggak mau nih, nggak mau nih handphonenya nggak Neng. Abang juga baru buka gitu. Udah bang, makasih, saya jalan lagi lah, hati-hati. Anjir. Itu daerah mana tuh? Itu Tegalalur. Tegalalur. Di dalam rumah, bagi aku tuh jauh lah. Jakarta tuh jauh banget. Jalan kaki dari Tegalalur ke. Anjir. Lalu pokoknya udah sedih-sedih banget ya. Udah kamu minum terus kamu makan es buah itu, tukang es buahnya pergi tuh? Bukan, akunya dia memang di situ. Oh, memang dia di situ. Terus kamu pergi kemana lagi, Mbak? Masih pegang 2.000 itu kan yang dia lempar tadi. Aku nggak ambil. Aku cukup nahan sakit hati. Uangnya nggak aku ambil gitu. Cuman malu. Dibuang tuh posisi aku udah begini, nggak belakang, udah mau jalan-jalan. Buang, aku nggak ngambil, aku sambil jalan gitu. Anjing. Nggak ambil uang. Karena banyak orang waktu itu. Banyak dong. Dibuat malu, posisi aku gimana sih? Anjir. Terus jalan. Gila. Jalan, tukang ojek. Bang, saya mau pulang gini. Kemana Neng? Ketes. Mau kemana Neng? Gitu. Mau ke rumah gini. Itu tadi udah es buah terus ada tukang ojek gitu. Aku jalan lagi ke depan. Ada tukang ojek. 10 menit tukang ojek, aku nekat aja. Apa nekatnya? Kalau nggak mau bayar HP nanti mungkin di rumah dibayarnya.
Pak saya punya handphone nih gitu. Padahal handphone itu kalau dijual masih laku nggak tahu ya 100 atau 50 nggak tahu ya. Istilahnya 50 mah dapat gitu ya. Tetap tukang ojek itu nggak mau, mungkin takut rusak handphonenya gitu. Tetap nggak mau. Lalu saya mau uang aja nih, baru narik. Tapi di situ udah. Dia nggak kesian gitu ya? Bobo kresek baju. Terus? Udah sampai rumah. Sampai rumah jalan? Enggak, tukang ojek. Oh, sama tukang ojek. Tapi tukang ojek dulu masih murah, dikasih 20.000. Oh, akhirnya dibayar sama orang rumah. Mama. Gitu. Sama mama. Pas balik itu kata mama apa pas lihat kamu pertama? Dari mana aja neng gitu. Oh, bayar dulu mah ojeknya. Itu ada papa ada? Bapak ada. Lalu apa yang terjadi pada saat kamu pulang? Bapak diem aja, udah bener-bener nggak diem. Bener-bener diam. Lalu? Ya udah, terus ojeknya bayar dulu pulang. Oh. Pak dari mana nih Pak? Nggak tahu tadi jalan kaki Bang Limpung, makanya saya tanya atau tukang ojek itu mau kemana gitu. Nah itu tawarin ojek. Oh, Tadinya aku sebenarnya nggak mau naik ojek, cuma ditanya mau kemana nih, jadi muter-muter terus. Oh. Berarti malaikat. Itu sekitar umur berapa itu? Sekitar umur berapa? 15 tahun kali. 15 tahun. 10 tahun yang lalu mungkin. Anjir. Baru lah ya 10 tahun ya. Ya lumayan sih. Lumayan sih. Terus udah kamu balik ke rumah cekcok atau diem-diem aja gitu, diem-dieman? Diem aja, udah biasa aja. Udah biasa aja. Oh, biar kamunya nggak ini lagi ya. Lalu kamu diem lagi di rumah berapa lama tuh? Dan itu nggak ada pertengkaran berarti ya? Berapa lama di rumah? Udah lama di rumah. Berapa lama? Bertahun-tahun kan? Tahunan. Apa yang kamu lakukan di rumah? Ya udah, jadi happy nyanyi, udah dibolehin. Jadi pulangnya ke rumah. Oh, baliknya ke rumah. Balik ke rumah, karena dijemput. Dijemput sama papa? Bapak. Aduh, makasih banyak ya terus papa. bapak sampai nonton juga. Oh, nonton juga, alhamdulillah. Nih si Lina mau nyanyi nih, ayo kesana nonton. Papa kalau misalnya nonton apa nih, aku kan kayak yang tadi aku bilang tuh kan di masa lalu, berarti alhamdulillah sekarang papahnya baik ya kan. Nah terus udah jadi kadang jadi diantar jemput gitu, diantar suka dijemput, suka enggak. Jadi ada karena kalau sama teman udah diizinin, yang penting pulang. Oh, terus nonton juga gitu. Oh, baiklah, papahnya baik ya. Baik. Terus itu kira-kira berapa tahun tuh? Ada setahun, 2 tahun, 3 tahun? Apanya? Di rumah. Pokoknya ya lama sih ya. 4 tahunan. 4 tahunan kamu di rumah. Terus kenapa kamu keluar lagi? Kamu pengen ke Jakarta. Oh, itu pengen ke Jakarta. Pengen ke Jakarta aja. Oke, kamu izin dulu berarti, nggak kabur lagi? Iya izin. Izin? Apa kamu bilang? Ya udah pengen kerja di sana rame, job nyanyinya, aku bilang kayak gitu. Ada teman juga gitu. Diizinin? Alhamdulillah ya kan. Bisa kan pulang 3 hari sekali, cuma kan capek, jadi seminggu sekali sekarang. Sampai sekarang aku pulang seminggu sekali. Oh, pulang seminggu sekali. Oke, alhamdulillah ya kan. Akhirnya apa nih ya? Kamu sekarang 5 bulan di 5 tahun di Jakarta. Akhirnya sekarang sampai udah punya mobil ya kan. Luar biasa. Udah rumah gimana? Ya, alhamdulillah. Rumah juga udah ada? Udah alhamdulillah. Kebeli? Enggak, maksudnya orang tua. Oh, direnov rumah orang tuanya. Pindah gitu. rumah aja ya. Oke. Oh, udah pindah rumah sekarang. Dari hasil Adelina? Enggak juga. Paling aku bantu-bantu perabotnya aja. Oh, oke. Jadi bantu itu lah, terus sekarang kehidupan juga gitu ya. Oh, luar biasa. Cuman perjalanannya tidak mudah. Tidak mudah. Sampai ikut audisi. Oh, udah pernah audisi Anda. Apa debus? Itu pantulan Amalibat. Bukan audisi waktu itu akademi nggak lolos. Oh, nggak lolos. Terus DMD, audisi DMD apa? Lolos ya? DMD. Paling audisi yang cuma satu malam. Coba ini apa nih kan tadi kan ini kan ulangi lagi, berarti Anda belum nyanyi. Coba nyanyi dulu, coba biar denger suaranya. Ini apa ya guys? Nyanyi coba. Ya bebas nyanyi apa kayak gitu. Coba. Mimpi terindah ya tadi ya. Coba. Aku malu tau. Nggak apa-apa kali. Aku akan begini aja gimana? Nggak apa-apa kali kalau coba nyanyi, siapa tahu maksudnya kayak ada produser kelas kakap gitu ya kan. Kamu bisa kan nyanyi? Hah? Bisa, cuman tahu tendang telinga penonton meledak.
Oke. Mimpi terindah yang datang menggoda. Dah, segitu aja. Oke. Kurang ya? Kurang kali. Tapi audisi sempat lihat apa di YouTube ada? Aku ada. Oh baiklah. Oh berarti nanti sepanjang video tuh kan YouTube-nya bisa dipromoin juga sepanjang video, Min. Tapi kan. Itulah. Kenapa? Aku nggak kayak kamu. Bener enggak, maksudnya semua aku juga dari nol kali. Cuma maksudnya selama audisi pernah ada yang lolos nggak? Aku ikut Pantura Show. Oh ikut Pantura Show. Oh berarti sempat masuk TV juga ya? Iya. Oke. Aku juga sempat masuk TV. Debus. Oh ada debus ya? Makanya jangan sedih ya. Gak lucu anjing. Oke, berarti apa nih sekarang udah apa nih udah ya alhamdulillah lah ya, cuman itulah yang mau saya gali ya kan, maksudnya perjalanannya, maksudnya nah dari cerita Adelina ini gitu ya, kalau untuk aku sendiri gitu ya menyimpulkan dan mengambil maknanya gitu, kalau misalnya kamu pingin sukses gitu seperti apapun yang penting niatnya baik, tulus, benar. Nah lalu yang aku pengen sampaikan gini, yang aku pengen sampaikan, kalau kamu mau sukses di perjalanan survive kamu itu jangan sampai tergoda melakukan hal kriminal, bener nggak? Benar. Karena bisa aja waktu itu Adelina ngelakuin hal kriminal gitu ya, dalam keadaan kayak gitu ya, nyopet kayak atau kayak gitu. Pernah. Istilahnya bisa aja gitu ya. Bisa aja, nah, cuman kalau kamu melakukan itu kamu nggak akan sukses gitu. Bener. Tapi kalau kamu apa nih pingin sukses gitu, survive keadaan apapun, gue juga dulu apa nih pernah sampai apa ya, maksudnya di kontrakan 300.000 kayak gitu pernah, maksudnya sampai dulu gue juga mangkal pernah gitu. Tapi nanti ada sesi selanjutnya ya, maksudnya yang menceritakan tentang aku juga pernah perih sampai gitu. Cuman maksud aku dari cerita Adelina ini kalau aku menyimpulkan maksudnya seperti apa, kalau kamu mau sukses seperti apapun proses perjalanan kamu, jangan pernah tergoda untuk melakukan hal kriminal gitu. Benar. Kalau misalnya kamu udah tergoda melakukan hal kriminal, nah gitu. Tapi kalau misalnya kamu bisa lolos gitu dari survive itu, dari cobaan itu, Tuhan bakal ngasih hadiah dari buah kesabaran kamu gitu ya. Benar nggak? Bisa serius juga dia ya anjir. Anda dari tadi gue emosi tahu gak sih anjir. Dari tadi guys waktu pertama podcast cengar-cengir ulang loh. Sampai aku sama Rial juga sampai lu tuh gini ini bisa juga ya kan. Tapi sekarang suka ngecek nggak sih, maksudnya YouTube-nya udah jam tayang atau subscribe-nya udah berapa sekarang? Aku YouTube nggak gini, cuma kali masukin video-video aja. Iseng doang. Oh iseng doang. Oke. Berarti selama banyak dukungan aku mau deh gitu. Boleh dong. Nanti selama video channel YouTube-nya sama aku diterterakan. Jadi kalau misalnya kalian pingin manggil untuk job manggung, gitu, job manggung, atau misalnya kalian pingin Adelina berlanjut untuk di YouTube juga, gitu, kalian bisa support dengan subscribe channelnya, gitu kan, terus komen-komen kamu kasih support dia, lanjut dong kak, gitu, seperti itu ya. Aku mau bikin itu. Kontennya apa? Kontennya mau apa tuh? Apa aja lah ya, musik lah ya, jadi lebih difokusin lagi nanti gitu ya. Oke. Atau bikin podcast manja gitu ya, belajar jangan cengengesan kalau podcast, bisa juga tuh kan. Aku susah serius embur mungkin kan dengan pertama kali kamu podcast seperti ini, nanti kalau misalnya kamu punya YouTube kan kamu tahu gitu, podcast gini, gini gitu kan, bener gak? Kalau misalnya tadi udah ya udah aku belajar dari kamu sekarang. Embur makanya gitu kan. Nah makanya kalau misalnya kamu seneng sama Adelina, kamu bisa subscribe channelnya gitu, ya kan. Nah pokoknya dari cerita Adelina ini cukup menginspirasi juga, tadi diambil pelajarannya ya kan. Kalau pengen sukses,
kamu harus kuat dengan survive-nya tersebut seperti apapun prosesnya ya kan gitu. Jangan tergoda untuk melakukan hal kriminal ya kan. Kriminal terus obat-obatan terlarang kayak gitu, jangan sampai kalian tergoda seperti itu. Kalau tergoda sama aku sih nggak apa-apa ya. Boleh, aku kan membawa kenikmatan yang hakiki ya kan. Jangan sedih. Seperti itu guys. Nah terus jangan lupa juga di follow Instagram aku di bawah ini, sama Adelina Instagramnya juga mau dicantumin juga. Boleh. Jadi Instagram sama YouTube-nya ntar aku cantumin. Di subscribe juga yang belum subscribe, di like juga, terus di 1 jam loh anjir, mampus 1 jam tuh Anda bisa juga ya kan. Nanti kan? Iya, podcast tuh kayak gini, mudah-mudahan nanti Anda yang nge-podcast orang lain ya. Nanti kamu. Hah? Kamu nanti. Aduh nanti red name udah jadi gimana? Kamu awalnya. Enggak, tapi boleh nanti sama aku biar kamu kayak gini gitu ya. Cuman dari podcast kamu pertama ini biar jadi pembelajaran juga ya kan. Seperti itu. Terus di like juga, di komen, di share ke siapa aja yang ke mantan kalian yang belum move on. Boleh di share. Boleh share ke sini gitu ya. Kayak gitu ya, seperti itu. Thank you so much yang dari tadi udah nontonin video IQ. Support yang tadi aku bilang ya kan. I love you. Bye bye.